Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Dede Sukmajaya. Pada malam hari ini, tema kita masih bicara tentang persoalan kelangkaan LPG 3 kilo bersubsidi ya, yang sampai hari ini mungkin masih menjadi perbincangan daripada hampir semua orang, khususnya di kalangan bawah. Kemudian semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahwa pandemi Covid ini akan segera sirna dari bumi kota Tasikmalaya, khususnya Indonesia dan dunia pada umumnya. Setelah kita beberapa hari yang lalu kita berdialog dengan pihak Pertamina dan Hiswana, termasuk juga dari perwakilan daripada Dewan Perwakilan DPRD Kota Tasikmalaya beberapa hari yang lalu, bahwa kesimpulannya tentang LPG 3 kilo bersubsidi itu justru kuotanya bertambah untuk kota Tasik dari 27.000 per satu hari, itu hampir sekitar penambahannya hampir 1.000 tabung LPG, sehingga kisaran 28.000 per hari pasokan dari pusat untuk Tasikmalaya kota khususnya. Berbeda dengan kabupaten yang mungkin itu di bawah daripada kota Tasik. Kalau nggak salah kabupaten pasokannya itu ada sekitar 33.000 per satu hari, tapi jumlah penduduknya itu kan hampir 1 juta. Berbeda dengan kota Tasik yang masih kisaran 500.000 jumlah penduduk, sementara di Kabupaten Tasikmalaya itu sekitar 1 juta penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kalau kemarin saya bicara tentang kemungkinan kelangkaan daripada LPG bersubsidi ini, yang 3 kilo ini, salah satunya adalah adanya sebuah permainan mungkin di tingkat agen atau di tingkat pangkalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di tingkat pengecer yang misalkan yang tidak terdaftar, itu juga bisa terjadi. Dan yang paling penting dan yang paling utama adalah rembes atau bocornya dari kuota yang untuk kota Tasik ini bisa bocor ke kabupaten misalnya. Kenapa ke kabupaten? Karena satu yang menjadi persoalannya adalah tidak seimbang. Kalau di kabupaten pasukan hanya 33.000 per satu hari, sementara jumlah penduduk di kabupaten itu kisaran 1 juta penduduk. Nah, atas kekurangan itu tentu banyak pihak daripada khususnya di kota Tasik, kuota yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat kota Tasik. Nah, ini mungkin entah di level mana, entah itu di tingkatan pangkalan atau di tingkat agen, ini tidak menutup kemungkinan bocor ke sana, ke kabupaten. Kenapa ke kabupaten? Nah, pada kekurangan kuota yang ada di kabupaten inilah menjadi sebuah kesempatan bagi para pedagang di tingkat pangkalan atau di tingkat agen menjual ke kabupaten, padahal itu untuk kota Tasik. Nah, tentunya ketika dijual ke wilayah kabupaten ini dengan harga yang berbeda, harga yang mungkin lebih tinggi daripada dijual di kota Tasik. Dan kemudian kita bisa lihatlah keseharian kegiatan ekonomi di pasar Cikurubuk misalkan. Nah, banyak orang-orang kabupaten, masyarakat kabupaten yang belanja ke Cikurubuk ini dengan secara otomatis mereka juga membeli
LPG 3 kilo yang bersubsidi. Nah, ini tidak terdeteksi. Nah, kemungkinan-kemungkinan inilah yang mengakibatkan kelangkaan atau kekurangan gas LPG bersubsidi di Kota Tasikmalaya. Tapi itu pun salah satu yang memang semua pihak ini sudah menyikapi, termasuk teman-teman kita, teman-teman kami seperti Kang Haji Nanang Nur Jamil, kemudian teman-teman yang lain juga menyuarakan tentang persoalan kelangkaan gas LPG. Tapi perlu diingat oleh teman-teman dan oleh kita semuanya bahwa ada nggak yang tahu dan pernah nggak dipersoalkan tentang isi daripada tabung LPG 3 kilo. Nah, saya dari GMBI itu lebih menyoroti persoalan hari ini, bagaimana tabung yang 3 kilo ini isinya siapa yang menjamin, yang bisa menjamin daripada isi tabung yang 3 kilo ini, apakah betul 3 kilo, apakah ada misalkan dari Pertamina itu ke SPBE, ya, dari SPBE ada pengisian gasnya. Nah, kemudian betul nggak sih isinya ada 3 kilo? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami dalam hal ini, sehingga sebetulnya ini sekian lama di tengah-tengah masyarakat itu karena sudah biasa, misalkan pada saat habis gas terus kemudian beli di warung biasa, di warung pengecer. Nah, kadang-kadang masyarakat tahu kok ada berat yang berbeda, ada label juga yang berbeda. Jadi seperti ada subsidi silang antara kabupaten dan kota. Kan label kabupaten berbeda dengan label yang ada di tabung gas yang ada dengan kota. Itu berbeda. Nah, itu bisa ketahuan. Nah, warga masyarakat yang berhak untuk sebagai pemakai, maksudnya sebagai pemakai daripada subsidi gas LPG 3 kilo ini, mereka sudah paham dan sudah tahu betul. Sehingga yang paling penting kita sekarang pertanyakan, dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, tentang isi gas. Apakah betul di dalam tabung LPG 3 kilo itu isinya sesuai dengan yang tertera adalah 3 kilo. Nah, boleh dicek. Nah, memang mungkin tidak semuanya, tapi tidak menutup kemungkinan juga, karena ini masyarakat sudah mengatakan seperti itu. Masyarakat sudah paham betul karena kesehariannya dia mengkonsumsi daripada LPG 3 kilo untuk kepentingan dan keperluan memasak di rumahnya masing-masing. Mereka sudah tahu dan sudah paham. Nah, ini barangkali, dan pertanyaan besarnya adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap isi daripada tabung LPG 3 kilo yang bersubsidi itu. Nah, yang bisa memastikan apakah betul di dalam tabung LPG 3 kilo ini gasnya adalah 3 kilo. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan siapa yang bertanggung jawab? Itu mungkin mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidang LPG 3 kilo ini. Sambil ngopi. Jadi sekali lagi menjadi pertanyaan besar, dan ini harus terjawab dan harus terjamin daripada isi tabung gas LPG 3 kilo. Apakah isinya betul 3 kilo atau bukan, atau tidak. Nah, sementara yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat, dengan kelihatan dengan beratnya aja itu banyak yang berbeda. Sehingga wajar ketika warga masyarakat mengatakan ini kayaknya ini nggak 3 kilo, ini paling sekitar 2 kilo atau 2,5 kilo misalkan isinya. Nah, itu sesuatu hal yang wajar karena memang masyarakat sudah terbiasa. Nah, kalau kebiasaan masyarakat misalkan dengan memegang gas 3 kilo ini, beratnya itu sudah ketahuan. Nah, ini ya, sekali lagi, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini, baik pemerintah, ya, eksekutif, legislatif, atau misalkan pihak Pertamina, bisa menjamin tidak bahwa isi daripada tabung LPG 3 kilo ini betul-betul isinya 3 kilo. Nah, itu yang selama ini luput daripada
penglihatan luput daripada penyikapan dari banyak orang ya, dalam hal ini sebagai warga masyarakat. Ya mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa terdengar oleh orang-orang Pertamina, orang-orang yang memang punya kewenangan dalam persoalan ini, termasuk masalah pengawasan. Sekali lagi, persoalan pengawasan dari eksekutif dan legislatif itu sangat penting, dan ini peran aktif daripada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam ini Pemkot dan juga DPRD Kota Tasikmalaya, ini sangat penting. Karena yang pertama tadi, bagaimana mengontrol tentang kuota yang ada di Kota Tasik, sehingga tidak berseliweran ke wilayah kabupaten. Nah, sehingga stabil kondisi ketika kuota Kota Tasik ini tidak bocor ke kabupaten, tidak rembes ke kabupaten, tentu itu bisa menjamin bahwa penyediaan daripada gas subsidi 3 kilo ini dijamin aman di Kota Tasik jika tidak rembes ke kabupaten. Dan itu pun siapa yang bertanggung jawab tentang hal itu? Jadi dalam hal ini ketika kemarin kita bertemu dengan Indag, ini seolah-olah tidak, mohon maaf, jawabannya tidak memuaskan sekali. Bahkan terkesan saling tuding dengan Iswana misalkan, dengan DPRD misalkan. Nah, jadi kami ingin menyampaikan di dalam pembicaraan saya ini, meminta kepada pemerintah daerah untuk betul-betul berperan aktif di dalam pengawasan kaitan dengan gas LPG 3 kilo dari sisi pendistribusian dari pusat sampai ke tingkat pangkalan, kemudian juga daripada isi daripada LPG 3 kilo ini, apa betul 3 kilo atau tidak, atau kurang misalkan. Ini siapa yang bertanggung jawab? Jika misalkan ada di situ sebuah badan atau apa yang menjamin, ya kita buktikan, mana buktinya. Karena kan tidak ada yang tahu masyarakat di dalam pengisian di SPBE, pengisian terhadap gas LPG tabung 3 kilo ini, kita nggak tahu. Nah, ini jangan sampai menjadi kembali terkesan menjadi permainan-permainan para cukong-cukong ya, dalam hal ini ya bisa agen misalkan, bisa apa saja yang bermain ketika di sini ada kesempatan untuk mencari sebuah keuntungan pribadi, sementara yang dikorbankan adalah masyarakat itu sendiri. Semoga bermanfaat dan kita santai aja ketika memang ini persoalan ini bisa cepat diselesaikan. Itu adalah sebuah harapan kita bersama, khususnya masyarakat penerima daripada gas bersubsidi itu. Demikian, selamat malam minggu dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Saya Dede Sukmajaya mengucapkan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.